Gua kabut kali ini gua bakal bahas Jujutsu Kaisen season yang ketiga, yaitu spoiler episode pertama. Nah, setelah konflik yang mencekam terjadi di Shibuya gitu ya, Yuji dan Choso mulai bergegas untuk mencari arwah-arwah yang sebelumnya sudah dilepas oleh Kenjaku, yaitu sekitar 10 juta arwah. Wah, banyak banget pak. Yang dimana arwah-arwah tersebut sudah menyebar di seluruh kota, serta sebagiannya lagi tengah bersembunyi di dasar laut. Dan maka dari itu, Yuji pun mencoba memancing arwah-arwah tersebut dengan sebuah tepukan tangan agar arwah-arwah tersebut keluar dari permukaan. Dan singkat cerita, setelah keluar dari permukaan gitu ya, Yuji dan Choso pun berhasil membasmi arwah-arwah tersebut. Tapi setelah Yuji dan Choso berhasil mengalahkan sebagian arwah, mereka pun kedatangan Naoya Sennin, yang dimana Naoya sedang mencari Megumi untuk dihabisi. Ya, alasan kenapa Naoya ingin membunuh Megumi gitu ya, karena Megumi lah yang akan mewarisi klan Zenin, menggantikan pamannya yaitu Naobito. Padahal yang digadang-gadang jadi penerus klan Zenin yaitu Naoya, anaknya Naobito. Nah, singkat cerita, setelah sampai ke tempat Yuji dan Choso, mereka bertiga pun bertaruh. Nah, di sela pertarungan Yuji dan Choso melawan Naoya, mereka bertiga pun kedatangan Yuta Okkotsu. Ya, di sini Yuta bukan mencari Megumi gitu ya, melainkan Yuta mencari Yuji Itadori, karena status penangguhan Yuji Itadori saat ini sudah dicabut setelah Gojo tersegel oleh Kenjaku. Dan maka dari itu, Yuta sebagai siswa tahun kedua Jujutsu diperintahkan oleh para petinggi Jujutsu untuk menghabisi Yuji Itadori perihal pasal Sukuna. Ya, Yuta bertindak sebagai Algojo atau orang yang ditugaskan untuk mengeksekusi Yuji Itadori. Nah, setelah mengetahui Yuji bakal diincar oleh Okkotsu, Choso meminta Yuji agar segera pergi dari tempat itu. Karena Choso berpikir gitu ya, Yuji nggak bakal bisa mengalahkan Yuta Okkotsu. Ya, karena selain memiliki jumlah kutukan yang banyak gitu ya, Yuta juga memiliki kodam yang sangat mengerikan, yaitu bernama Rika. Terlebih lagi, Yuta Okkotsu pandai menggunakan senjata. Ya, dibanding dengan Yuji Itadori, Yuji sendiri masih belajar dalam menggunakan senjata, kecuali kekuatan fisik yang dimiliki Yuji. Nah, setelah diberitahu oleh Choso bahwa dirinya bakal dibunuh oleh Yuta, Yuji pun bergegas meninggalkan tempat tersebut. Nah, di sini adu kejar-kejaran pun dimulai gitu ya antara Yuji Itadori dan Yuta Okkotsu. Sedangkan Choso berusaha gitu ya untuk meladeni Naoya. Nah, dalam pertarungan Naoya dan Choso sendiri, Naoya sempat lebih unggul gitu ya dari Choso, karena selain segel kutukan, Naoya juga unggul soal kecepatan, sehingga Naoya merasa percaya diri bahwa dia bisa mengalahkan Choso. Sedangkan di sisi lain, adu kejar-kejaran pun terjadi antara Yuji Itadori dan Yuta Okkotsu. Dan Yuji berpikir gitu ya, dirinya mungkin gak bakal lolos dari kejaran Okkotsu, karena Okkotsu sangat cepat banget. Nah, karena Yuji gak yakin bahwa dirinya bisa kabur dari Okkotsu, Yuji pun meladeni Okkotsu dengan sebuah pertarungan. Nah, dalam pertarungan Yuji dan Okkotsu, Yuji mencoba untuk meladeni gaya berpedang Okkotsu dengan sebuah pisau yang Yuji dapat saat kejar-kejarannya dengan Okkotsu, yang dimana pisau tersebut sudah dialiri energi kutukan milik Yuji. Ya, meskipun pada akhirnya ya, pisau yang dipakai Yuji berhasil dipatahkan oleh Okkotsu. Sampai akhirnya Yuta pun berhasil menangkap Yuji dengan bantuan Rika, dan Yuji pun ditusuk oleh Okkotsu, yang artinya Okkotsu sudah memenuhi janji untuk menghabisi Yuji Itadori. Nah, setelah pertarungan Yuji melawan Yuta ya, yang dimenangkan oleh Yuta, kita juga bakal dilihatin pertarungan Choso melawan Naoya, yang dimana pertarungan tersebut sangat sengit banget. Ya, meskipun Naoya sempat percaya diri ya dengan kecepatan dan energi kutukan yang dia miliki, tapi Choso bisa mengimbangi Naoya dengan manipulasi darah yang dimilikinya. Sehingga pergerakan Naoya yang cepat bisa di-stop dengan manipulasi darah. Ya, selain bisa men-stop pergerakan Naoya, efek manipulasi darah tersebut punya efek racun yang mematikan, sehingga Naoya dibikin sekarat. Nah, gak berselang lama pertarungan Naoya dan Choso berakhir gitu ya, yang dimenangkan oleh Choso. Tiba-tiba Yuta muncul dan menghantam Choso dengan sebuah pukulan. Dan Okkotsu pun memberi penawaran pada Naoya. Ya, jika Naoya pengen sembuh gitu ya, Naoya harus memberitahu para petinggi Jujutsu bahwa Yuji Itadori sudah mati. Dan tugasnya sebagai Algojo dari Yuji Itadori itu sudah selesai. Nah, singkat cerita, Yuta pun akhirnya memulihkan Naoya dengan energi kutukan pembalik, yaitu sebuah energi kutukan yang bisa memulihkan luka yang cukup fatal atau bahkan bisa menghidupkan orang mati.
Nah, semua itu bisa kalian saksikan untuk episode pertama di musim ketiga dari Jujutsu Kaisen, yaitu Arc Culling Game, yang bakal hadir kalau nggak salah tanggal 9 Januari gitu ya. Nah, jika ada yang salah dengan pembahasanku, aku minta maaf. So, itu aja. Sampai jumpa. Matate.